Pemirsa, kami juga sudah kembali terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena tadi kami juga sempat terputus dalam sambungan audio. Selamat sore Pak Ganjar, sudah bisa bergabung lagi mendengar suara saya Pak Ganjar? Ya, selamat sore. Putus ya tadi ya. Iya Pak. Pak Ganjar, bagaimana tadi kita sempat berbincang terhadap warga Jawa Tengah yang sudah terlanjur mudik begitu. Kemudian bagaimana treatment yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah terhadap warga yang sudah terlanjur mudik ini Pak? Ya, mereka kita pantau, terus kemudian kita minta untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Dan kemudian tentu saja kita mendata kondisi dia berikutnya. Kalau kita melihat mereka masuk kategori tidak mampu, segera desa mendata mereka agar nanti jaring pengaman sosialnya kita siapkan. Tapi kalau mereka ternyata orang yang mampu, cukup kita memantau dari sisi kesehatannya. Tapi kan pemerintah secara resmi tidak melarang mudik begitu, kemudian masih juga ada angkutan-angkutan bus yang membawa mungkin warga Jawa Tengah khususnya dari ibu kota kembali ke Jawa Tengah. Ini antisipasinya seperti apa Pak? Ya tentu ini PR yang tidak mudah karena kebijakan ini tentu membutuhkan respon dari kita dengan baik. Maka tetap saja kita menyampaikan agar mereka tidak mudik, toh negara sudah menjamin itu. Nah, kita minta agar Dishub, kepolisian bisa mengatur ini, syukur-syukur dari Jakarta atau terminal-terminal besar yang mau masuk ke tempat kita bisa saling koordinasi. Umpama mereka yang mau pulang itu didaftar di sana, mengisi data secara elektronik dan kita bisa langsung membaca. Agar kita bisa menyiapkan nanti kedatangan mereka, kita bisa mengontrol mereka dengan baik. Nah, yang tidak cukup mudah itu justru mereka yang kendaraan-kendaraan pribadi atau sepeda motor. Yang seperti ini saya khawatir saja mereka kesadaran untuk melapornya rendah dan kita tidak pernah tahu apakah dia sehat atau dia carrier. Nah, kita harapkan mereka yang begini melalui obrolan kita hari ini yang mendengarkan, yang melihat, menyampaikan kepada yang lain, ayo lapor begitu. Karena kesadaran lapor dengan aktif, dengan kepedulian yang tinggi, ini cukup membantu pemerintah nanti dalam pengawasan. Jangan diumpetin begitu. Ada berapa sih Pak jumlah warga Jawa Tengah yang memang saat ini masih ada di ibu kota khususnya Pak? Kalau Anda melihat data tahun lalu saja, mudiknya itu 5,9 juta dari seluruh Indonesia dan dari beberapa negara. 5,9 juta adalah angka yang cukup tinggi Pak. Kemudian ada pertanyaan ketika mereka keterbatasan secara ekonomi khususnya di ibu kota, mereka juga tidak bisa melakukan pekerjaannya. Kemudian bentuk tanggungan seperti apa yang memang diberikan oleh Pemprov, kemudian pemerintah pusat Pak, pembagiannya seperti apa Pak? Kan kemarin sudah disampaikan, sudah menjadi keputusan pemerintah di Kemensos kan sudah menyiapkan itu. Maka ada 1,1 juta warga miskin yang ada di Jakarta yang terdata. 3,6 kalau tidak salah atau 3,7 diantaranya belum didata. Kalau tidak salah Pemprov DKI meminta waktu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk mendata itu bersama dengan Kementerian Sosial. Anggarannya Pak Presiden sudah pidatokan. Jadi sebenarnya kalau masyarakat membantu, mencintai keluarganya di rumah, biarkan saja untuk tidak pulang begitu. Mereka toh akan mendapatkan jaminan itu. Tinggal prosesnya adalah proses pendaftaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Kalau mengikuti jalur itu, insya Allah ini semua akan terjaga. Ini butuh kesadaran kok. Kalau untuk warga yang saat ini berada di Jawa Tengah, namun asalnya bukan dari Jawa Tengah seperti apa Pak? Apakah memang prosedur yang sama juga diberlakukan Pak? Iya, tentu saja kami bertanggung jawab karena di Jawa Tengah kita tidak bisa berkata apa agamamu, sukumu apa begitu ya. Yang mereka sudah di sini yang menjadi masyarakat Jawa Tengah saja. Kalau kemudian di antara kita bersepakat soal itu dan ini tidak akan keluar, maka kita juga menghimbau yang di Jawa Tengah tetap di Jawa Tengah saja, tidak usah pulang. Soal nanti tidak bisa biar kita cover dengan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya diperlukan. Indeksnya dari Jakarta kan sudah diberikan, dari nasional kan sudah diberikan. Maka kita mengcover dari APBD. Maka kenapa kemarin saya launch pertama dari Jawa Tengah bahwa kita sekarang menyiapkan 1,4 triliun itu dengan satu harapan 1,8 juta potensi yang ada di Jawa Tengah itu akan kita coba bantu. Dan itu kalau dalam statistik Mas, biasanya mereka masuk kategori yang desil 3 dan desil 4 itu.
Kalau desil 1-2-nya sudah di-cover lah dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya melalui Kemensos gitu. Dan yang mereka mungkin habis kena PHK, mereka buruh harian lepas dan sebagainya, ini yang coba kita hitung kurang lebih 1,8 juta itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mudah-mudahan pesannya didengarkan secara langsung khususnya oleh warga Jawa Tengah. Terima kasih Pak, selamat sore, Assalamualaikum.